28 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa misterius di Stroudsburg, Pennsylvania. Seorang pria muda, entah bagaimana caranya dan menggunakan kekuatan apa, mampu menciptakan tetesan-tetesan air, dan dia mampu untuk melawan gravitasi. Hal itu dilihat secara langsung oleh 9 orang, dan mereka yang melihat peristiwa ini yakin bahwa hal itu terjadi karena kekuatan jahat dari seorang iblis. Donald Decker adalah seorang pemuda berusia 21 tahun dari Stroudsburg, Pennsylvania. Pada tahun 1983, ia sedang menjalani hukuman penjara selama 4-1 tahun karena terbukti menampung barang-barang curian. Dan peristiwa yang dialami oleh Decker ini sendiri berawal saat kakeknya yang bernama James itu meninggal. Pada tanggal 24 Februari 1983, pihak kepolisian mengizinkannya keluar penjara untuk beberapa waktu demi melayat almarhum kakeknya. Nah, setelah si Decker ini selesai mengurus semua pemakaman kakeknya, kemudian dia pergi ke rumah temannya dan meminta izin untuk dapat menginap sementara waktu di sana. Bob dan Jenny Kiefer kemudian memperbolehkan Decker untuk sementara waktu tinggal di tempatnya sampai masa izin keluar penjaranya selesai. Tidak lama setelah Decker tinggal di rumah tersebut, peristiwa yang sulit untuk dijelaskan mulai terjadi. Suatu hari, keluarga Kiefer dan Decker sedang berada di ruang tamu sambil menonton TV. Dan tiba-tiba, ketiganya merasakan hawa dingin yang luar biasa. Seakan suhu di dalam ruangan tersebut turun secara drastis. Tidak lama setelah itu, kemudian mulailah muncul titik-titik air yang menetes dari langit-langit. Setelah kejadian itu, Bob Kiefer kemudian menelpon sang pemilik rumah yang bernama Mr. Ron untuk melaporkan peristiwa tersebut. Saat itu, Bob mengira kalau ada masalah dengan pipa saluran rumah. Mendapatkan laporan itu, sang pemilik rumah langsung bergegas nih ke rumah tersebut dan memeriksa semua kondisi dari tembok dan langit-langit di rumah itu. Tapi setelah Mr. Ron memeriksa semua kondisi rumahnya, ternyata air itu tidak berasal dari pipa-pipa yang ada di rumah tersebut. Yang berarti air itu tidak diketahui dari mana asalnya. Karena keanehan ini, kemudian Mr. Ron menelpon pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada sesuatu yang lain yang terjadi di rumah tersebut. Dan tidak lama kemudian, dua petugas kepolisian yang bernama Richard Wolbert dan John Baujan datang ke rumah tersebut. Mr. Ron pun langsung meminta kedua petugas tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan memeriksa apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Nah, baru saja Wolbert melangkah masuk ke dalam rumah tersebut, wajah Wolbert langsung ditetesi oleh titik-titik air. Tapi yang membuat Wolbert sulit untuk percaya adalah air yang menetes ke wajahnya tidak menetes dari atas, tapi dari arah depannya. Ya, keanehan yang terjadi di dalam rumah tersebut bukan hanya hujan yang terjadi di dalam rumah, tapi juga hujan yang melawan hukum fisika karena airnya bergerak secara horizontal di udara. Keanehan tersebut tidak hanya disaksikan oleh Wolbert, tapi John Baujan juga melihat sendiri keanehan yang terjadi di rumah itu. Akhirnya, kedua polisi tersebut menghubungi kepala kepolisian mereka dan menjelaskan semua yang terjadi di rumah tersebut. Akhirnya, kedua petugas kepolisian tersebut meminta pasangan Kiefer, Decker, Mr. Ron, dan istrinya untuk pergi ke kafe di sebelah rumahnya untuk makan di sana agar kedua petugas tersebut dapat dengan leluasa memeriksa isi rumah tersebut. Pasangan Kiefer dan Decker memutuskan untuk mengikuti perintah tersebut. Tetapi Mr. Ron dan istrinya ingin tetap tinggal di rumah itu untuk melihat apa yang diperiksa oleh para petugas polisian. Lalu setelah itu, hal aneh pun kembali terjadi. Setelah pasangan Kiefer dan Decker meninggalkan rumah itu, hujan yang terjadi di dalam rumah tersebut tiba-tiba saja berhenti. Dan dari sanalah Mr. Ron menyimpulkan, mungkin saja hal aneh ini terjadi karena pasangan Kiefer dan Decker. Tapi pertanyaannya adalah, siapa di antara ketiga dari mereka? Dan bagaimana caranya? Dan beberapa saat setelah pasangan Kiefer dan Decker masuk ke dalam kafe yang ada di sebelah rumah mereka, kemudian hal aneh kembali terjadi. Tiba-tiba saja terjadi hujan di dalam kafe tersebut. Sebagai pemilik kafe, Pam Scrovano yang sudah mengetahui apa yang terjadi di rumah Mr. Ron
langsung mencurigai Decker adalah penyebab semua keanehan tersebut. Karena sebelum Decker datang ke tempat itu, tidak ada hal aneh apapun yang terjadi di daerah tersebut. Pam berpikir mungkin ini adalah perbuatan setan dan Decker sedang kerasukan. Pam yang sangat religius langsung berlari mengambil kalung salibnya yang ia simpan di mesin kasir dan segera menempelkan salib tersebut ke leher Decker. Seketika itu juga leher Decker langsung menjadi kehitaman seperti hangus dan meninggalkan luka yang benar-benar sangat jelas. Setelah itu, Decker langsung dibawa kembali ke rumah Mr. Ron. Dan tidak beberapa lama, ketika ada yang menanyakan kepada Decker apa yang terjadi, tiba-tiba saja semua benda yang ada di rumah tersebut bergetar dan menciptakan suara yang sangat bising. Semua orang langsung terkejut, dan Decker pun ketika itu melihat dirinya melayang di udara. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, sampai akhirnya dia terlempar ke sudut ruangan dan menghantam tembok. Ketika Decker diwawancarai dan dia mengingat kembali pengalaman itu, dia mengatakan bahwa saat dia melayang di udara, dia merasa seperti tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang sangat besar dan dia sangat tertekan oleh itu. Setelah semua itu terjadi, kemudian Mr. Ron ini memutuskan untuk memanggil seorang pendeta dan melakukan ritual pengusiran setan. Decker pun langsung setuju dan mau untuk menjalani ritual tersebut. Ketika pendeta tersebut mulai berdoa, langsung saja tubuh Decker bergetar beberapa saat sampai akhirnya berhenti dan kemudian terlihat lebih tenang. Dan suasana atmosfer di ruangan tersebut pun langsung berubah. Rintik-rintik hujan langsung berhenti dan semua orang merasa lega. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ bagi Decker. Karena setelah Decker kembali ke tahanan, hal aneh kembali terjadi. Saat itu sipir yang bernama Dave melihat sendiri hujan turun di dalam penjara. Dan saat itu juga Decker ini terlihat kerasukan dan sangat aneh. Selain itu, Dave juga mengatakan tercium bau busuk dari dalam penjara yang dihuni oleh Decker ini. Dengan cepat sipir Dave langsung pergi untuk mencari pendeta yang bernama William Blackburn. Dan setelah itu, pendeta ini langsung melakukan ritual pengusiran setan. Dan sejak itulah, Donald Decker tidak pernah mengalami hal-hal aneh seperti itu lagi. Kejadian ini sendiri telah berlangsung cukup lama, yaitu pada tahun 1983. Jadi tidak banyak ditemukan sumber tentang cerita ini. Tapi para penduduk Stroudsburg masih bisa mengkonfirmasi peristiwa ini. Dan kebanyakan tokoh-tokoh yang menyaksikan secara langsung hal aneh ini masih hidup hingga sekarang. Namun, kisah ini ternyata tidak selesai sampai di situ saja. 10 tahun kemudian, tim Unsolved Mystery pergi menuju Stroudsburg untuk mengerjakan tayangan mengenai Don Decker ini. Dan setelah menyelesaikan semua wawancara yang dibutuhkan, 9 orang kru kembali ke motel untuk tidur dan beristirahat. Keesokan paginya, ketika mereka keluar dari kamar masing-masing, mereka menemukan air dalam jumlah besar menggenangi lantai di mana kamar mereka berada. Dan anehnya, lantai lain yang tidak ditinggali kru tidak mengalami masalah ini. Ya, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan asal air misterius tersebut. Oke, itu aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah cerita dari Donald Decker ini cukup menarik buat kalian? Dan apakah kalian percaya sama hal seperti ini terjadi di dunia nyata? Silahkan komen di bawah. Dan silahkan komen juga apa yang kira-kira nanti kita bahas bareng ke depannya. Oke, so itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe jika kalian semua bisa menikmati video-video yang ada di channel ini. Yang terakhir, bye.